itu maunya saya kayak gitu. Mau cerai aja kok ribet sih mbak. Kalau sampean udah Ya jelas ribet lah Pak. Lo gini loh. Kalau sampean ribet, jangan saya dibawa ke keribetan sampean gitu loh, paham nggak? Lah ini kan kalau ada buktinya katanya bapaknya lebih bagus. Ya kalau ada buktinya, kalau nggak ada buktinya kan bagaimana caranya ngatur kan? Bukti-buktinya dulu. Gitu loh. Lah nek sampean bisa buktikan silakan. Kalau sampean nggak bisa buktikan itu yang simple aja, yang gampang aja. Orang mau menyelesaikan sesuatu itu banyak cara gitu loh. Kalau kita ngambil cara yang paling rumit ya sudah gitu loh. Gitu tapi aja. Ini cara ini apa paling rumit maksudnya Mas? Ya sampean mau membuktikan loh, sedangkan sampean kerja. Udah kalau sampean bilang bahwa sudah apapun alasannya kita udah nggak ada kecocokan, selesai. Saya nggak bisa melanjutkan rumah tangga ini kan beres toh. Intinya kan bercerai. Iya saya maunya kayak gitu, tapi orang rumah itu maunya saya yang dituduh gitu loh. Saya yang dituduh. Yang dituduh saya itu yang buat macam-macam di sini. Ya udah kalau gini loh. Mau tuduhan, mau apapun, mau bagaimanapun yang menjalani sampean selalu orang rumah hidup itu berdasarkan orang rumah atau berdasarkan pikiran sampean sendiri. Saya gitu aja sih. Mas berdasarkan orang rumah, sebab kan orang rumah itu maksudnya dia itu satu keluarga. Jadinya kalau nantinya jadi berantem kan maksudnya jadinya nggak enak gitu. Ya sekarang pertanyaannya gini loh. Pertanyaan Bukan pertanyaan saya, sampean itu mau cerai apa enggak gitu loh. Kalau mau cerai biar diatur bagaimana cerainya. Gak usah beribet dan ABCD. Iya, tapi saya mau bukti dulu Mas. Kalau nggak ada buktinya terus gimana? Ya silahkan cari buktinya. Silahkan cari buktinya aja. Terserah sampean lah. Mas Endro bisa cari alamatnya. Saya cari alamatnya bisa, terus ngapain? Untuk apa? Maksudnya kenapa sampean yang cerai terus aku yang pusing gitu loh. Bener nggak? Bukannya gitu Mas, saya mintanya tolong. Oke, saya nggak bisa memberikan pertolongan buat sampean. Kalau untuk urusan itu, silahkan sampean cari sendiri. Enak toh, gitu aja. Jadi sebenarnya saya segalanya bisa, cuman kita nggak tahu endingnya nanti bagaimana. Kita udah kerja keras, ternyata endingnya ya terus gitu loh. Karena masalahnya bukan pada perceraiannya, masalahnya di sampean gitu. Bukan di perceraiannya. Kalau saya sih seperti itu melihatnya, gitu loh. Terus kalau di aku maksudnya gimana Mas? Saya pun nggak paham. Apa salah saya mau ngumpulin bukti-bukti kayak? Nggak apa-apa, nggak salah. Silahkan. Sampean silahkan usahakan semuanya terbaik menurut sampean. Monggo, nggak ada masalah. Silahkan. Saya nggak bisa bantu. Wes, untuk urusan itu saya nggak bisa bantu. Googling pakai map, pakai telepon, pakai aplikasi, sampean silahkan belajar. Di Google banyak, di YouTube banyak. Coba cari apa yang menurut sampean itu bisa membuktikan bahwa dia selingkuh atau dia menikah lagi atau apapun, monggo. Silahkan sampean pelajari. Bisa kok, semuanya bisa dipelajari. Nggak ada masalah. Tapi kalau sampean minta tolong saya minta maaf. Saya nggak bisa bantu urusi membuktikan orang sudah menikah di sana pakai aplikasi, pakai telepon dan semuanya. Jadi urusan saya lebih banyak. Lebih baik saya ngurusin yang penipuan, investasi bodong. Lebih baik saya ngurusin yang dicari keluarganya di Hongkong nggak ada, yang potongannya terlalu gede, bagaimana membantunya. Saya fokus ke situ aja deh. Kalau perceraian saya rasa, dan untuk persoalannya sampean ini saya tidak bisa membantu. Wes gitu aja. Sampean monggo cari bukti-buktinya aja. Silahkan. Jadi biar ya udah, makasih Mas. Biar saya nggak bingung juga. Oke? Oh ya udah ya. Oke. Makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya sempat terpancing emosi ya. Sebelumnya saya minta maaf ya, tapi mbaknya mau cerai, tapi masih ngumpulin bukti, ngumpulin data, ngumpulin apapun dan semuanya. Dan ibaratnya aku juga nggak ngerti ya, kalau ataupun saya membantu orang untuk bercerai sampai sebegitunya, seolah-olah saya kayak seorang detektif. Ya mohon dimaafkan gitu aja, langsung saya bilang nggak bisa aja. Jadi karena kembali lagi ya, hubungan itu kalau memang walaupun kita bisa membuktikan, bukan berarti kita menang. Karena kalau ataupun kita sudah punya bukti dan endingnya juga akan bercerai, ya sama aja gitu loh, ujung-ujungnya cuma semuanya juga bercerai. Tapi kembali lagi ya, apapun reasonnya, dia punya alasan tersendiri, dia harus membuktikan bahwa dia yang tidak salah, ya monggo. Kalau saya hidup itu lebih simpel aja sih, lebih sederhana aja. Jadi nggak pakai ceritanya panjang-panjang dan berbelit-belit. Masih banyak urusan hal lain yang sebenarnya kita bisa konsentrasikan dibandingkan seperti itu. Dan ini aku nggak tahu keluarganya mau seperti apa. Ini sudah curhat ya, sebenarnya dia curhatnya pakai SMS sih, mbaknya pakai SMS. Tapi saya orang kalau SMS sih gak betah ya, saya harus pinginnya ngomong. Jadi benar-benar apa ya, nggak apa-apa sih ya, orang kan beda-beda cara berpikirnya. Saya hargai aja, tapi yang jelas ya sudah. Selama hidup memang kadang-kadang kita itu berusaha untuk bisa membantu, tapi kadang juga kita harus, kapasitas kita sampai di mana untuk tidak bisa membantu. Kapasitas kita terbatas sebagai manusia, dan disitulah saya harus belajar untuk mengakui keterbatasan itu. Ya kalau ataupun sebenarnya ditelusuri dan banget itu saya sikan dan saya izin, tapi namanya orang yakinnya begitu ya biar meneh gitu aja sih, tidak ada menjadi persoalan apapun itu. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan kalau mungkin dari depan start awal tadi ngegasnya gak karu-karuan. Tapi ya sudah, saya harus kembali lagi menahan diri di mana bahwa come on, Anda cuma dimintain tolong. Kalau Anda gak bisa kan tinggal bilang aja gak bisa. Saya harus begitu. Jadi ketika saya dimintain tolong dan saya gak bisa, ya saya sampaikan gak bisa gitu harusnya. Gak perlu pakai ngegas dan segala sesuatunya. Sekali lagi ya mungkin tidak ada gading yang tak patah, tapi menghadapi orang-orang yang memang mempunyai cara pandang dan cara berpikir yang berbeda, kita harus tetap menghormati dan menghargainya. Mungkin itu saja buat teman-teman semuanya. Jadi tidak ada segala sesuatu yang sempurna, dan kita pun tidak semuanya bisa kita bantu. Kita manusia terbatas, ada hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita, ada hal-hal yang mungkin di luar jangkauan nalar kita, ada mungkin hal-hal yang di luar cara berpikir kita. So dari situlah kita tetap, yang penting jaga jangan sampai emosi, jaga segala sesuatunya agar semuanya cooling down. Karena kalau kita emosi, ya pasti hasilnya buruk, pasti hasilnya yang gak baik. Orang yang baik aja kadang-kadang hasilnya juga buruk, apalagi kita yang dilandasi dengan rasa emosi. Itu aja, terima kasih, keep stay tune my YouTube channel and see you next video, bye bye.